Puji Tuhan, haleluya, kita bertemu kembali. Saudara ingat prinsip ini ya, sebelum saudara ke gereja, ya kan, sebelum saudara menghampiri dia, kecuali saudara sedang ini bersekutu ya, tapi waktu saudara mau baca firman, waktu saudara ke gereja, sebelum ke gereja ya, serahkan beban saudara dulu sama dia. Serahkan beban kekhawatiranmu sama dia. Jangan kita menghampiri firman-Nya tuh dengan masih belum tenang, kita buru-buru, ya kan, sembari TV nyala, ntar ini dan begitu. Nanti kita nggak bisa terima dari firman-Nya. Amin. Kalau kita mau makan kan kita harus duduk kan, kita nggak bisa makan sembari jalan, makan dengan baik ya. Nanti pencernaan kita terganggu kan, kita bisa sakit perut. Kalau kita mau makan kita perlu duduk kan. Kalau kita mau secara normal, mau makan kan kita perlu duduk ya. Duduk baru makan kan. Ya kan? Masa kita misalnya olahraga sembari makan? Tidak bisa kan? Jadi milikilah satu kebiasaan yang baik. Ya kan? Serahkan beban. Apa yang ganggu, kita jangan diamin. Ya kan? Haleluya. Saudara serahkan dulu. Bapak ini mengganggu saya. Ini begitu, saya serahkan. Sekarang saya mau datang kepadamu, biar firman-Mu menyegarkan saya. Baru apakah saudara mau memuji dia, menyembah dia, serahkan aja. Dari situ kita buka hati, kita bisa menerima dari dia. Amin saudara. Jadikan itu kebiasaan. Ya, tidak apa-apa punya kebiasaan baik. Tidak apa-apa ya. Punya kebiasaan baik itu it's okay ya. Haleluya. Thank you Jesus. Ya. Oke, kita mau bicara hari ini. Kita sudah di dalam Kristus, kita dikasihin sama dia. Di dalam Kristus tidak ada lagi kutuk. Haleluya, thank you Jesus. Kita sudah jadi anak dia. Haleluya, thank you Lord Jesus. Haleluya, thank you Lord Jesus. Haleluya, thank you Jesus. Saya merasa saya tetap merasa dipimpin untuk berdoa buat saudara ya. Saya nggak tahu apa yang saudara hadapi sekarang. Saya akan berdoa, mungkin ada di antara saudara sedang menghadapi sesuatu. Ya, di dalam nama Yesus Bapa, saya berdoa untuk siapapun yang mendengarkan ini. Haleluya, Engkau bantu, haleluya. Haleluya. Jadilah tenang, saudara, tenanglah. Tenanglah di dalam nama Yesus. Haleluya, tenanglah di dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya, saudara adalah anak Allah. Bapak surgawi sudah punya rencana buat saudara. Saudara percaya. Hadir saudara sekarang katakan, saya dikasihin oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan saya. Haleluya. Saya dikasihin oleh Tuhan Yesus. Haleluya. Rencana Bapak yang terbaik sudah ada. Saya percaya itu yang jadi dalam hidup saya. Saudara katakan, saya tidak tahu harus bagaimana saat ini, tapi saya percaya semuanya menjadi baik di dalam nama Yesus. Saya dikasihin. Haleluya. Allah peduli sama saya. Saya akan baik-baik. Semuanya menjadi baik. Haleluya. Saya dipulihkan. Saya disembuhkan. Termasuk luka batin saya. Haleluya. Haleluya. Saya dikasihin. Haleluya. Di dalam nama Yesus. Semuanya dijadikan baik dalam nama Yesus. Haleluya. Thank you Lord Jesus. Haleluya. 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 Thank you Lord Jesus. Saudara ingat firman Tuhan mengatakan, Dia menerangi kegelapan kita. Di dalam nama Yesus, biarlah kegelapan saudara, ya kan, diterangin. Saudara jangan lagi berkata, saya bingung, saya tidak tahu harus bagaimana, saya pusing ini, saya udah gak sanggup. Saudara berhenti bicara begitu, saudara rubah. Mulut saudara adalah setir. Saudara katakan, saya akan tahu harus bagaimana, karena Yesus hikmat saya. Saya akan tahu, karena saya dikasihin. Haleluya. Saya akan melangkah, saya akan mengambil keputusan yang tepat. Haleluya. Haleluya. Segala sesuatu bekerja jadi kebaikan dalam hidup saya. Haleluya. Haleluya. Saya percaya Allah sanggup. Di mana saya tidak sanggup, Allah sanggup. Haleluya. Yesus adalah anugerah kebenaran saya. Itu sebabnya saya tidak akan dipermalukan. Saya tidak akan dikecewakan. Haleluya. Saya sudah ditebus.
Saya percaya, saya nggak peduli perasaan saya dikasihin. Haleluya, saya sudah dilepaskan dari kuasa kegelapan. Saya selalu dikasihin. Haleluya. Yang terbaik jadi atas saya, atas keluarga saya, di dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus. Amin. Amin. Saudara, saya nggak tahu apa yang sedang saudara hadapin, tapi itu yang Tuhan taruh di hati saya, berdoa begitu buat saudara. Ya, Roh Kudus tahu. Roh Kudus tahu segala hal. Kita tidak tahu, Dia tahu. Dan Dia juga tahu apa yang iblis akan lakukan. Dan Dia juga tahu, haleluya, apa yang saudara perlu. Lebih daripada diri saudara sendiri. Dia yang paling tahu dan Dia mengasihi saudara. Roh Kudus mengasihi saudara. Dia menganggap saudara penting, saudara berharga di mata Dia. Haleluya. Dan tidak susah mendengarkan Dia, ya. Tidak susah, saudara. Ya kan? Saat kita nggak begini, saudara nggak usah takut keliru. Ya kan? Ingat, ya kan, kita tuh sudah di cover. Kayak waktu Alkitab mengatakan itu Nabi Nuh itu seperti gambaran kita. Kita sudah di dalam bahtera. Kita sudah di dalam Kristus. Jadi kalau Nuh itu kan kapal itu kan di atas air kan. Kadang-kadang mungkin oleng, ya. Mungkin dia kepleset. Tapi dia kepleset di dalam bahtera. Amin. Makanya dikatakan orang benar jatuh keliru tapi bangkit lagi. Amin. Haleluya. Tuhan yang menopang kita. Jadi tidak usah takut salah. Gak usah fokus yang benar yang mana ya. Saya harus benar. Tenang aja. Percaya, saudara. Percaya aja. Percaya nomor satu, bahwa darah Yesus, saudara sudah diampunin oleh darahnya. Itu nomor satu, saudara percaya itu. Dalam apapun yang saudara hadapin, nomor satu, saudara percaya bahwa saudara sudah diampunin, saudara sudah dikuduskan, dipisahkan dari bencana, dari kecelakaan, dari maut, dari kutukan. Saudara percaya, oleh karena darahnya, saya sudah diampunin, saya sudah ditebus, saya diampunin, saya tidak lagi dihukum. Nomor satu, saudara percaya itu. Itu menyebabkan hati saudara damai. Ada kelegaan. Amin, saudara. Karena waktu kita, kenapa Tuhan bilang, kamu jangan takut, jangan biarkan hatimu terusik, jangan gelisah, jangan khawatir. Kenapa? Karena dalam keadaan begitu, ya kan, Tuhan selalu pimpin kita. Kitanya yang akan mengalami kesulitan untuk ikut Dia. Ya kan? Makanya serahkan aja. Ya kan, berapa kali sehari, kalau itu mungkin pertama-tama ada satu kebiasaan di dalam jiwa kita, itu khawatir, ya, mengenai hal tertentu. Ada orang yang khawatirnya mungkin mengenai keluarga, ada yang mengenai anak, ada yang mengenai kesehatan, ada yang mengenai pekerjaan, ada yang mengenai keuangan. Saya nggak tahu. Ya kan, tiap orang tuh kekuatan, kelemahannya beda-beda. Tapi nomor satu, tenangkan diri saudara. Saudara sudah berada dalam Kristus. Ingat, Roh Kudus kan disimbolkan sebagai dove, ya, merpati, ya, burung dara. Itu apa? Simbolnya damai. Dia sudah ada di dalam diri saudara loh. Jadi saat saudara berpaling sama Dia, sama firman-Nya, sama Dia yang Raja Damai, ya kan, saudara tenang. Dan saudara mulai ngomong. Karena mulut saudara setir. Ingat, mulut saudara setir. Iblis selalu berusaha mengalihkan kita kepada yang di luar. Saya harus begini, saya harus begitu. Supaya kita lupa, tunggu dulu, mulut saya setir. Amin, saudara. Berarti apa? Kalau kita nggak suka pemandangan, situasi yang sekarang kita hadapin, kita bisa pindah. Amin, kita bisa setir. Amin. Kita bisa ubah kepercayaan kita, kita ngomong. Makanya saya bilang harus ngomong dulu aja. Waktu saudara percaya, jangan cuma diam. Jangan cuma di dalam hati. Tuhan Yesus kan bilang berkata. Ya kan, raja itu waktu dia bertitah, saudara tuh raja loh. Imam dan raja. Firman mengatakan begitu. Raja itu kan bicara. Saudara ngomong, mulut saudara setir. Saudara mulai ngomong. Mungkin saudara lagi galau. Saat itu saudara perlu jawaban segera. Saudara ngomong dulu. Saudara sedang mengarahkan, tidak, saya dikasihin, saya diampunin, nomor satu. Habis, saudara, darahnya sudah menguduskan saya sudah dalam Kristus. Saudara katakan, semuanya akan menjadi baik, karena saya sudah berada dalam Kristus. Saya dikasihin, saya diampunin, saya diberkatin.
Nah dari situ saudara secara spesifik serahkan apa yang mengganggu saudara. Apa yang terus menerus kayaknya tuh, kayak orang tuh ada yang sesuatu yang neken kita gitu loh. Neken di jiwa ya. Ntar datang lagi. Ya kan, ada orang mungkin yang bersikap tidak baik, saudara ingat, saudara marah lagi. Atau ingat masalah apa, kesel lagi, khawatir lagi, ngomong lagi. Proses itu diulang apa-apa saudara. Ngomong lagi, tidak, saya percaya, saya sudah diampunin karena darahnya, saya tidak dihukum, saya dikasihin. Amin saudara. Ngomong lagi. Nanti apa yang terjadi kalau saudara terus praktekkan ini, itu lama-lama kekhawatiran itu pergi saudara. Ketakutan itu akan pergi. Itu dia gak akan tinggal terus. Nanti saudara akan ada rasa damai. Dan dari situ ada keteguhan. Dan tenang aja, kalau kita sudah salah melangkah. Ini beberapa dari kita mungkin karena gak ngerti ya. Kita semua lah ya, kita masih bisa bertumbuh. Kalau kita udah salah, ya manusia karena sudah jatuh ya, kecenderung kita mau tuh mengatasin kesalahan kita. Kita mau ngatasin saudara. Kita mau bereskan kesalahan itu. Kita pikir, kita begini, kita gitu. Terus langsung kita doa. Tanpa meneguhkan diri kita lagi kepada firman-Nya. Jangan. Tuhan sudah tahu saudara akan salah loh. Tuhan sudah tahu saudara akan keliru. Mungkin salah ngambil keputusan, masih keliru di mana. Tuhan sudah tahu. Dan Tuhan sudah atasin itu di dalam Kristus. Karena Allah kita tidak hidup di dalam waktu. Kita manusia hidup di dalam waktu. Allah lebih besar dari waktu. Allah tuh yang menciptakan waktu. Kita tidak. Dia tidak hidup di dalam waktu. Allah itu tidak ada usianya. Makanya dikatakan I am. I am tuh selalu, selamanya tuh sama terus. Dia nggak bilang I was, saya dulu, saya akan, tidak. Dia tuh semua saya, dia bilang I am tuh saya selalu, saya adalah saya. Demikian saya selalu sekarang gitu loh maksudnya. Makanya dikatakan di Ibrani 11 sebetulnya harusnya diterjemahkan iman sekarang. Karena waktu kita beriman, kita lagi kontak sama dia yang selalu sekarang. Karena dia tidak ada usia. Amin. Makanya kenapa dia bisa dia bisa menyembuhkan luka batin kita. Kita mungkin, saya pernah mengalami ya, trauma dulu ya. Karena waktu papa saya sakit bertahun-tahun, terus saya suka sekali baca. Saya pernah baca sembari suapin dia makan waktu dia sakit. Ya kan? Jadi kemudian dia marah. Dia lempar itu piring. Karena saya suapin dia sembari baca. Saya masih kecil. Saya shock. Nah, itu apa yang kita alamin di masa kecil kita, walaupun kita sudah anak Tuhan. Makanya dikatakan Tuhan gembalaku, dia pimpin aku ke air yang tenang, dia membaringkan aku di padang berumpun hijau. Dia, kalau bahasa Indonesia tuh dikatakan dia menyegarkan, bukan hanya menyegarkan. Bahasa Inggrisnya lebih tepat ya, dikatakan dia memulihkan jiwaku. Ya kan, Allah mau saudara terus meningkat. Terobosan, dia akan mengalami berkat Abraham. Itu kehendak dia yang sempurna. Sekarang yang jadi penghalang itu bukan dia. Iblis juga sudah gak bisa. Jiwa kita. Habis ya. Nah karena saya shock gitu, mungkin ada rasa bersalah ya. Sehingga waktu papa saya meninggal, saya gak bisa nangis loh. Gak bisa nangis loh. Saya gak bisa nangis. Malah saya ketawa-ketawa. Seperti orang di dalam denial. Denial itu kayak menyangkalin. Jadi saya ingat tetangga saya heran ya. Dia bilang, kamu kok aneh ya. Papa kamu meninggal, kamu ketawa-ketawa. Ya waktu itu saya belum lahir baru ya, belum kenal Tuhan ya. Kenapa? Karena ada rasa bersalah sehingga ada sesuatu di dalam jiwa saya waktu papa saya marah begitu. Emosi saya tuh kayak ketutup, tersumbat. Sehingga waktu ada masalah sepertinya saya nggak bisa ngadepin. Seperti itu denial itu menyangkalin gitu loh. Iman tuh bukan menyangkalin loh. Iman bukan menyangkali bahwa masalah itu ada. Iman bukan menyangkali penyakit itu ada. Ya kan, kekurangan itu. Iman bukan begitu. Amin. Orang gak mengerti seolah-olah iya, walaupun firman ngomongin, tapi kan kita harus berusaha. Seperti iman menyangkali, bukan. Iman itu tidak menyangkali. Amin. Iman itu kita percaya akan apa yang belum ada, tidak ada di alam jasmani.
tapi sudah ada di alam roh. Itu kasih karunia, penebusan janjinya. Itu adalah warisan kita. Itu nggak kelihatan, tapi ada di alam roh. Karena firman-Nya mengatakan itu, kenapa saudara selamat? Saudara nggak melihat kan keselamatan kan? Tidak ada suara besar ya kan di langit. Ya kan, saudara nggak bisa lihat secara jasmani. Tapi kenapa saudara berubah? Karena sudah ada di alam roh. Dan waktu saudara sinkronkan diri saudara dengan saudara percaya dan ngomong. Ingat, mulut kita setir. Waktu saudara dan saya waktu itu sedang mengarah kepada, kita orang durhaka, kita bilang kita sedang mengarah kepada maut. Maut masuk ke dalam kegelapan selama-lamanya. Sebelum kita terima Yesus loh. Kita akan mengalami murka Allah secara kekal. Tapi waktu kita percaya kepada Yesus, yang gak kelihatan ya kan, tidak bisa kelihatan mata, ya kan, saudara tidak bisa raba, tapi ada. Dan waktu kita percaya, saya percaya Yesus, saya mengaku Yesus Tuhan saya percaya Dia disalib buat saya percaya dosa saya diampunin, saya menerima, mengakui Dia sebagai Tuhan. Mulut saudara, hati percaya, mulut ngaku, saudara berubah. Kita nggak lagi menuju pada kebinasaan kekal, kepada kemurkaan. Kita berubah 180 derajat. Kita sekarang mengarah kepada apa? Kepada hidup kekal, pengenalan akan Dia. Surga adalah rumah kita. Kebahagiaan, kedamaian sejahtera yang sempurna. Ya kan, semua yang terbaik, semua yang indah, semua yang luar biasa, yang kudus, yang murni, terang. Tidak ada lagi air mata, tidak ada kutukan selama-lamanya. Kita lagi mengarah ke situ. Dan di jalan itu, gak usah tunggu nanti sampai di surga. Ya kan, Bapak kita tuh gak sabar. Amin. Kalau soal mengasihi kita, Dia sabar. Tapi soal mengasihi kita, Dia gak mau lama-lama, saudara. Dia bukan Allah yang malas. Dia gak suka menunda-nunda. Dia gak sabar dalam mau kita mengalami berkatnya, mengalami keutuhannya Dia, mengalami Dia. Makanya cerita anak bungsu itu, ya kan, waktu masih jauh. Kita mengatakan masih jauh. Bapaknya udah lari. Bapaknya udah lari, masih jauh. Anaknya belum mandi, kotor, bau. Bapaknya udah lari. Lihat, wah, kenapa? Bapaknya menantikan dia. Amin, sudah. Bapaknya menantikan dia, makanya kelihatan dari jauh. Kalau gak nantikan kan sibuk kan. Kalau dia gak tunggu anaknya, dia sibuk. Tapi tiap hari dia nantikan anaknya. Begitu dari jauh, wah, langsung dia lari. Ya kan, dia gak tunggu. Kamu bikin susah saya. Itu manusia, tapi dia enggak. Allah kita kaya akan rahmat. Alkitab mengatakan Dia dalam kasih-Nya yang besar, Dia menghidupkan kita karena kaya akan rahmat. Dia menghidupkan kita walaupun kita sudah mati, kita lagi sedang menuju kepada kebinasaan kekal. Kita sudah mati, kita nggak punya pengharapan, kita nggak bisa merubah diri kita, ya kan? Segala macam upaya kita nggak bisa merubah destinasi kita yang mengerikan. Tapi karena kasih-Nya yang besar, haleluya, bukan kasih yang pas-pasan, kasih-Nya yang besar, Allah yang kaya akan rahmat, Dia menghidupkan kita selagi kita sudah mati dalam pelanggaran kita. Kita bukan hanya dihidupkan loh, kita dihidupkan dan kita diangkat ke atas dan didudukkan bersama dengan putranya. Kita dijadikan satu dengan Yesus. Kita adalah tubuh Kristus, anggota tubuh Kristus. Yesus telah jadi kepala kita. Amin, saudara. Kita sudah didudukan. Wow, di sebelah kanan Dia, di sorga, di tempat-tempat tinggi, di tempat di mana, ya kan, di atas segala kerajaan, pemerintahan, penguasa, kekuasaan, tiap-tiap nama yang dapat disebut. Bukan hanya di dunia ini saja, tapi juga di dunia yang akan datang. Wow, jauh, bukan di atas, jauh, saudara, jauh lebih tinggi. Itu Efesus 2, Kolose. Makanya saudara, kalau mau ikutin khotbah saya,
Saudara harus rela mau mendisiplin dirimu, sering baca Kolose, Efes, jangan cuma baca Mazmur. Mazmur tuh sebagian tuh kalau saudara nggak ngerti, nanti saudara bingung. Mazmur itu sebagian tuh di bawah hukum Taurat. Makanya sering akan. Kalau saya baca Mazmur, saya nggak pakai kata akan. Karena di dalam Kristus segala janji-janji Allah adalah ya dan amin. Bukan cuma akan. Amin, akan itu sudah digenapin. Ya kan, waktu saudara terima Yesus, apakah saudara doa gini? Ya doa aja, nanti kamu akan diselamatkan. Enggak kan? Kamu mau gak percaya Yesus? Iya, kamu ngakuin ya, kamu akan diselamatkan. Bukan bilang, nanti kamu baru coba aja doa, siapa tahu kamu diselamatkan. Bukan begitu kan? Amin saudara. Makanya kalau kita mau percaya janji Tuhan, kita harus percaya kita terima. Bukan nanti ya Tuhan, nanti saya akan disembuhkan. Itu bukan begitu. Itu bukan warisan. Janji Tuhan adalah warisan loh. Warisan berarti apa? Orangnya sudah meninggal. Yesus sudah mati buat kita. Makanya saudara punya warisan. Yesus sudah mati karena pelanggaran kita, ketidaklayakan kita. Amin saudara. Makanya di perjanjian lama akan, kalau kamu begini dan begitu dengan hati-hati, kamu benar-benar melaksukan ini, baru Tuhan kasih. Kalau sekarang tidak. Kamu percaya Yesus, percaya terus, karena semua janjinya sudah milik saudara. Jadi kalau kita belum mengalami, bukannya itu Tuhan belum kasih, kitanya yang masih harus mau percaya. Kitanya aja yang terus-menerus bangun diri kita lebih lagi lewat firman-Nya. Amin saudara. Jadi itu perbedaannya perjanjian lama, perjanjian baru. Kalau saudara baca Mazmur, rubah akan itu. Hapus kata akan. Karena di dalam Kristus itu sudah ada. Amin saudara. Makanya dikatakan di Roma pasal 5 ya. Sebentar kita baca ya. Roma pasal 5 saudara. Roma pasal 5 ayat 1 mengatakan bagaimana, thank you Jesus. Ya kan? Ya, saya bacakan. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Ya, ingat, kita sudah di dalam Kristus ya. Yesus sudah bangkit bagi pembenaran kita. Ya kan, warisan itu nggak sah kalau orangnya sudah belum mati. Yesus sudah mati, sudah bangkit. Itu sebabnya warisan kita sah. Alkitab mengatakan waktu kita perjamuan kudus, memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Saya tanya Tuhan, kenapa kematiannya dia? Karena Tuhan bilang gini, karena kalau dia tidak mati, karena dosa-dosa kita, warisan kamu tidak sah. Amin, itu ada di Ibrani. Makanya sering-sering baca firman, lihat, enjoy, saudara lebih ngerti ya. Khotbah saya lebih ngerti ya, karena oleh anugerah Tuhan saya beritakan perjanjian baru, anggur baru. Amin, saudara doakan untuk saya terus ya, supaya saya terus jadi berkat buat saudara. Jadi haleluya. Jadi kita di sini kita lihat kita yang dibenarkan karena iman, ya kan, bukan nanti di surga, bukan nanti di surga. Kita kalau bahasa Inggrisnya lebih jelas, karena di dalam bahasa Inggris ada tense, ada lalu, sekarang, yang akan datang. Kalau bahasa Inggrisnya bilang gini, being justified by faith. Dalam keadaan sekarang dan selamanya kita yang dibenarkan oleh iman, oleh iman, oleh iman, oleh iman. Bukan oleh perbuatan dulu. Bukan oleh jasanya kita loh. Amin. Bukan karena pelayanan kita, walaupun saya ada di pelayanan ya. Bukan karena kita rajin begini, enggak, oleh iman. Makanya itu caranya renungin firman saudara. Kita jangan cepat-cepat. Dibenarkan oleh iman, tunggu dulu. Gak dibilangin karena perbuatan. Kenapa saudara selamat? Amin. Karena saudara percaya oleh iman. Amin. Harusnya begitu terus. Mengalami janji Tuhan harusnya begitu terus. Salah satu serangan iblis berusaha membuat saudara untuk jangan fokus bahwa saudara dibenarkan karena iman. Saudara dibikin sibuk, orang dibikin sibuk ya, supaya melayakkan diri lagi. Seolah-olah kita belum dibenarkan karena iman. Nah, itu kebenaran perjanjian lama. Perjanjian lama tuh begitu, makanya harus taruh darah binatang lagi, harus begini, harus nangis-nangis lagi, harus kasih abu, ampunin Bapa, ampunin Tuhan.
Karena belum dibenarkan dengan iman. Selamanya, mereka cuma sementara oleh darah binatang. Amin. Tapi saudara dan saya, kita sekarang yang sudah percaya sekarang gitu. Jadi sekarang dan selamanya, keadaan kita selamanya being. Itu keadaan kita. Itu jati diri saudara sudah dibenarkan loh selamanya loh oleh iman. Berarti apa? Untuk saudara terus pelihara supaya saudara jangan digeser. Oh, kamu belum, Tuhan belum kasih, kamu masih begini sih, kamu masih begitu sih, makanya Tuhan belum kasih. Itu dia kebohongannya iblis. Tunggu dulu, saudara sudah dibenarkan oleh iman loh, sudah dan selamanya. Jadi karena oleh iman, izinkan telinga saudara dengar lagi Yesus bikin apa, supaya iman saudara terpelihara. Karena inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Iman kita, bukan niat baik kita, bukan perbuatan baik kita, bukan intelek kita, bukan pengalaman kita, bukan jeripaya kita loh. Inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Di dunia ini ada masalah, ada penyakit, ada kutukan, ada bencana, ada juga hal yang baik, ya kan? Tapi yang mengatasi dunia, karena kita nggak mau dikuasain, kita nggak mau dikuasain uang. Uang kan baik kalau jatuh di tangan orang Kristen yang benar, ya kan? Uang itu nggak ada masalah, cinta uang, kemakmuran tuh baik. Kita harus menguasain. Di dunia ini ada itu semua. Inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Iman kita. Amin, saudara. Haleluya. Iman kita. Iman itu timbul dari pendengaran oleh firman Kristus. Amin. Bukan pendengaran oleh firman perjanjian lama. Pendengaran oleh firman Kristus. Itu Roma 10 ayat 17. Kenapa? Karena Kristus yang sudah mengalahkan iblis. Kristus yang sudah mengalahkan iblis. Dia sudah melucutin, itu Kolose 2 ayat 14, dia sudah melucutin, sudah mempermalukan iblis dalam kemenangannya atas mereka. Iblis sudah dilumpuhkan. Iblis sudah dipermalukan, sudah dikalahkan. Jangan izinkan telinga saudara dengar kesaksian. Wah, apalagi mengenai doa pelepasan lah, apalah. Yang meninggalkan kesan seolah-olah iblis itu setara sama Yesus. Iblis tidak setara sama Yesus. Iblis tidak setara sama saudara. Dia ada di kaki kita. Jangan izinkan dunia membesarkan iblis dengan film-film horor. Waduh, ada serem ini, ada ini yang mengerikan. Hei, tutup telinga kita. Itu semua adalah bualannya iblis supaya saudara dan saya takut. Dia bohong, dia sudah dilucutin, dia sudah dipermalukan. Alkitab mengatakan di Lukas pasal 10, aku sudah berikan engkau kuasa dan otoritas. Authority, I give you power and authority untuk menginjak ular dan kalajengking. Itu simbol dari kuasa iblisnya. Kalajengking itu bisa menyengat ya, ular licik yang akan melalui pergaulan, melalui media berusaha masukkan sesuatu, pengaruhin saudara supaya saudara balik lagi kepada diri saudara sendiri, mengandalkan diri saudara sendiri, lupa saudara siapa. Itu seperti ular licik. Amin. Oh, belum. Saudara sudah komplit di dalam Kristus loh. Kolose 2 mengatakan itu. Di dalam Kristus saudara sudah komplit. Ya tentu aja kita mengatakan Allah sudah memberi segala sesuatu kepada Yesus loh. Dia sudah percayakan semuanya ini. Berbagai banyak sekali, ribuan mungkin jutaan planet saudara. Bumi ini cuma salah satunya, ada yang lebih besar. Wow, ada planet yang mengeluarkan berlian katanya. Wow. Ada yang jutaan kilometer saudara. Semua itu milik Yesus. Allah sudah serahkan semuanya, dia percayakan semuanya kepada Yesus. Yesus dan Allah itu satu. Kenapa dikatakan begitu? Walaupun Allah dan Yesus jadi satu, tapi firman Tuhan mengatakan Bapa sudah percayakan. Karena Yesus adalah adalah gambaran dari Allah
100%. Allah mau manusia tahu, ini aku mengasihi kamu, aku mati buat kamu, aku menanggung kesedihanmu, aku menanggung ganjaran dosa-dosamu, aku dipermalukan buat engkau, aku mengasihi engkau. Allah mau orang-orang termasuk saudara lebih lagi tahu hatinya dia. Amin, saudara. Karena secara manusia yang sudah jatuh, kita perlu Roh Kudus. Makanya dikatakan di Efesus 3, supaya kita dikuatkan oleh Roh-Nya, agar Kristus pengurapan itu, Kristus yang sudah mengatasi dunia buat kita, sudah melucuti iblis, sudah menerobos maut buat kita, sudah dikutuk buat kita, sudah mati sebagai kita manusia lama kita, agar Kristus, Alkitab juga mengatakan di 1 Korintus pasal 1, Christ is the power of God and the wisdom of God. Kristus adalah kuasa Allah dan hikmat Allah. Wow. Itu dikatakan supaya Kristus pengurapan hikmatnya tinggal di dalam kita. Amin, saudara. Haleluya, kita dikuatkan dulu. Kenapa kita perlu dikuatkan dulu? Melalui iman. Karena untuk kita berakar dan berasal dalam kasihnya. Itu kasihnya dia tuh gak masuk di akal, saudara. Karena sebagai manusia sudah jatuh. Jiwa saya, tadi saya bicara bagaimana apa yang saya alamin dari papa saya ya. Jiwa kita tuh jadi kerdil. Jiwa kita tuh ada masalah untuk menerima tanpa syarat. Karena di dunia ini segala sesuatu harus bayar. Iya kan? Yang masih gratis itu udara. Nafas gratis. Iya kan? Semuanya harus bayar. Semuanya ada pajak, ya kan? Mau minum bayar, mau makan bayar, mau tidur harus bayar, mau nyaman harus bayar, semuanya harus bayar. Makanya manusia yang sudah jatuh itu jadi hidup penuh dengan ketakutan, stres, karena semuanya harus bayar, nggak ada yang gratis. Amin. Makanya kadang-kadang orang ngiri, aduh enak ya dia, anaknya si Anu yang kaya, dia nggak usah khawatir. Saudara, manusia yang paling diberkati adalah manusia yang sudah jadi baru, yang sudah lahir kembali. Itu yang paling diberkati, itu saudara yang sudah kenal Tuhan Yesus. Amin, saudara, karena saudara sudah punya masa depan yang pasti. Amin, saudara. Kenapa? Karena manusia kita lelah. Kapan kita bisa istirahat? Karena semuanya harus bayar. Kayaknya nggak pernah cukup. Terus kalaupun sudah ada semua, nggak happy lagi. Beribut, berselisih, marah. Kapan bisa tenang? Makanya Yesus bilang, di dalamku kamu ada damai. Haleluya, in me you have peace. Di dalamku, di dalam Yesus Kristus selalu ada damai. Makanya kalau kita mau terus-menerus mengalami damai dia, hidup dalam damai dia, kita harus hanya bisa dengan iman, kita hanya bisa berfokus sama dia. Makanya dikatakan, oleh iman Kristus, hikmat dan kuasa Allah tinggal dalam kamu. Kamu berakar dan berasal dalam kasih. Supaya saudara mau percaya, mau terima. Karena waktu kita mau dikasih, kita kenapa? Kalau ada orang tiba-tiba kasih saudara, saya mau kasih kamu 5M, 5 miliar. Saya pikir, kenapa? Iya kan? Kalau saudara normal ya, kalau saudara normal, betul kan? Haleluya. Atau begini, contohnya begini. Kalau saudara punya rekening di bank, ya saudara udah tahu sisanya berapa, berapa. Tapi waktu saudara ke situ, ada 100M. Hah? Kok bisa? Dari mana ini? Ya kan? Saya ingat terakhir tuh cuman berapa ratus ribu atau berapa juta lah. Kok ada 100M? Uang dari mana? Nah itu kan, uang dari mana? Jadi kemudian saudara diam-diam, tunggu dulu. Saudara pulang, ya kan? Saudara lihat, saudara kemudian ada, kalau saudara udah menikah, ini contohnya ya, saudara mungkin ngomong sama istri saudara, masa ada 100M? Oh iya, mungkin bang salah kali. Gitu kan. Tapi mau kasih tahu bang, ini di rekening saya. Mungkin istrinya kalau nggak ini, jangan ngomong sama bang.
Ya udah, diam-diam aja. Kita keluarin aja. Kalau istrinya nggak benar. Nah, tapi kemudian saudara tunggu, saudara tenangkan dulu. Tunggu harus gimana ini. Nah, kalau saudara anak Tuhan, ya sudah, saya akan ke bank. Saya akan tanya. Saudara tidak akan berani pakai itu uang kan? Kenapa? Karena saudara mau tahu kenapa ada di rekening saya. Karena saya tahu, saya nggak bikin apa-apa supaya itu ada di rekening saya. Betul kan? Saudara, untuk saudara bisa pakai tanpa hati nurani saudara terganggu. Saudara mau tahu kenapa ada di rekening saya. Betul kan? Demikian juga, kenapa perlu dikuatkan oleh Roh Kudus? Supaya kita berakar dan berdasar dalam kasih. Itu Efesus 3 ayat 19 sampai 19 ya. Kenapa? Untuk kita harus dikuatkan. Kenapa nggak langsung aja sih? Karena kayak begitu, kita perlu tahu kenapa kita diberkatin, kenapa kita layak. Kenapa kita layak disembuhkan, kita layak dilindungin, kenapa? Semakin kita tahu, semakin kita ada keberanian untuk ambil keluar warisan kita. Kayak orang ini, setelah dia ke bank, terus ternyata ini kenapa ada di rekening saya? Oh, ini, ya kan? Ini ada satu orang, dia nggak mau disebut namanya, dia memang transfer. Ini nomornya Bapak. Tapi dia bilang dia nggak mau kasih tahu namanya atau apa. Maksudnya dia kasih tahu lah, tapi dia nggak hubungin Bapak. Dia cuman bilang ini memang buat Bapak gitu loh. Ya kan, ini memang buat Bapak. Terus saudara lihat namanya, oh iya, ya kan, oh itu dia dulu, ya kan. Saudara pokoknya tahu lah, memang orang itu yang kasih saudara, ya kan. Orang itu luar biasa, sangat-sangat kaya. Jadi oh iya, dia mau berkatin saya, karena saya waktu itu pernah kenalan sama dia. Terus saya pernah gimana, mungkin dia waktu itu perlu apa. Terus saudara pernah bantu dia atau apa, saya nggak tahu lah. Pernah ada hubungan lah ya. Saudara pernah menunjukkan kebaikan. Saudara mau sapa dia atau apa, saya nggak tahu. Yang penting memang itu buat Bapak kok. Dari situ baru saudara berani keluarin kan, betul nggak? Haleluya, puji Tuhan. Sekarang saya tahu, saya bisa, karena itu sudah milik saya. Amin, saudara. Hati nurani kita, ya kan? Terima kasih, karena darah Yesus. Makanya saya bilang, waktu saudara ada apa-apa, nomor satu yang saudara ingat, jangan apa-apa berseru dulu tanpa saudara ingat darahnya. Jangan kita apa-apa hidup mengandalkan doa. Mengandalkan doa begini. Saya ini Tuhan pakai udah lama ya, saya juga arrange doa tapi Tuhan bilang sama saya, kalau kamu tidak menjadikan firman sebagai patokan, kamu nggak bisa stabil, dia bilang. Karena kadang-kadang kita tuh berdoa tanpa kita tahu, kayak orang itu kan, dia mau menarik keluar uang dari tabungan dia, deposit dia, tapi dia nggak tahu kenapa, cuman asal, saya gitu, gimana, padahal dia udah punya deposit. Kalau kita hanya hidup mengandalkan doa, kita nggak lebih lagi tahu kenapa kita layak, berdasarkan apa kita bisa punya keteguhan. Saya berhak 100% untuk disembuhkan. Saya sudah disembuhkan. Kenapa saya layak? Kenapa saya nggak usah ragu-ragu? Saya ini sudah diampunin. Di mana ayatnya? Kenapa saya bisa hidup damai? Saya nggak usah tunggu nanti di surga. Karena Allah, kehendak Allah, dia melalui Yesus, Roh Kudus berdoa, Bapa, kehendakmu jadi di atas bumi seperti di dalam surga. Dengan kata lain, Allah mau kita mengalami surga di bumi. Dia mau kita hidup lebih baik daripada Adam dan Hawa dulu hidup. Itu semua itu mengganggu pikiran kita, karena seperti jauh, terlalu muluk, seperti di awan-awan, itu seperti udah lewat di pikiran kita. Makanya kita perlu Roh Kudus. Kita perlu dikuatkan, karena manusia yang sudah jatuh, kita kemudian dalam satu sistem segala sesuatu harus berdasarkan jerih payah kita, kelayakan kita, pencapaian kita, prestasi kita.
kebenaran kita sendiri, ya kan, gengsi kita, martabat kita, itu manusia yang sudah jatuh. Itu adalah sistem adab yang terkutuk. Makanya banyak kesedihan, banyak persaingan, sampai pembunuhan, dendam, ya kan, hal-hal yang mengerikan. Kenapa? Karena manusia, ya kan, mau berupaya untuk masuk ke dalam perhentian, mau hidup nyaman, mau hidup mewah, mau kelihatan keren, tapi tidak mau berjerih payah. Amin, sudah. Ada yang pakai sistem, ya kan? Ingat, pohon itu pohon pengetahuan yang baik dan buruk. Ada yang pakai sistem positif. Yang penting benar-benar aja melakukan yang benar, berbuat baik. Ada yang berhasil begitu. Rajin sekolah supaya banyak uang, berhasil jadi anu-anu. Ya kan, itu bisa kan? Bisa kan, nggak perlu Yesus kan? Bisa untuk hanya itu namanya, Alkitab bilang itu bunga rumput. Hari ini ada, besok nggak ada. Kemuliaan manusia yang cuma sementara. Kelihatannya kan bunga rumput tuh bagus, saudara. Kalau saudara yang ngelihat kayak di Padang itu ya, di Swiss itu, saudara ya, waduh, bunga rumput tuh bunganya kecil-kecil tapi banyak seperti karpet, saudara. Kuning itu bagus sekali. Hari ini ada, berapa hari lagi udah nggak ada. Itu kemuliaan manusia. Alkitab mengatakan manusia, ya kan, yang sepertinya berhasil sementara, itu matinya sama seperti binatang. Alkitab bilang itu loh. Nggak ada artinya hidupnya kalau tidak lahir baru. Makanya saudara, bersyukurlah. Setiap hari kalau perlu bersyukur. Bapak, terima kasih ya untuk Yesus. Terima kasih, saya kenal Engkau. Saya nggak akan binasa lagi selama-lamanya. Terima kasih Bapak. Saudara, begitu, saudara tidak akan pernah suam-suam kuku. Itu adalah fondasi iman saudara. Amin, saudara. Haleluya, thank you Jesus. Tapi sekarang kita di dalam Kristus. Allah sudah menaruh kita di dalam Kristus. Apakah di dalam Kristus ada bencana? Amin, saudara. Saudara, coba kita pikir. Apakah di dalam Kristus ada maut? Apakah di dalam Kristus ada kutukan dan berkat? Dulu di perjanjian lama, kutuk dan berkat. Tapi sekarang, kita nggak lagi di perjanjian lama. Makin saya bertumbuh, makin saya tahu banyak hal, itu sudah nggak sesuai. Itu harus diupdate. Kita harus update pengertian kita kayak itu. Kalau kita nggak ngerti apa dasarnya, kita nggak akan ada keberanian untuk ngambil. Untuk kita ada keberanian, untuk kita berdiri, bisa berdiri, kita harus ada keteguhan. Amin, saudara. Makanya dikatakan, biarlah kamu nggak lagi, kakimu nggak. Kenapa nggak ada yang lemah di antara mereka? Karena kalau kaki kita nggak teguh, kita nggak bisa berdiri, apalagi jalan. Amin, saudara. Di tengah jalan kita menyerah. Kenapa? Karena kita nggak tahu betul kenapa. Saya nggak usah takut segala macam penyakit. Kenapa? Oleh anugerah Tuhan. Karena terus-menerus bertahun-tahun, sudah disembuhkan, sudah ditebus. Dalam menghadapi penyakit, saya bisa terus nggak putus asa loh. Padahal ada saat saya nggak tahu penyakit apa, tapi mengalami. Kenapa saya nggak putus asa? Dan kalau lama saya nggak nyalain Tuhan, saya nggak bilang Tuhan kenapa ini apa. Saya tahu masalahnya bukan di Tuhan, dia udah selesai. Itu contohnya penyakit. Tapi akhirnya tetap sembuh. Kenapa? Kenapa Tuhan ini lama? Saya perlu sesuaikan apa nih? Ya kan? Oh ini kamu begini ya, begitu. Oke. Jadi. Amin. Dan kalau nggak ngerti, kita bisa tanya dia. Roh Kudus ada di dalam kita. Kita bukan menyembah berhala yang nggak bisa diajak ngomong. Amin. Kita menyembah Tuhan yang hidup. Amin. Haleluya. Jadi seperti orang itu, ya kan? Nah sekarang bedanya, ya kan, dengan ilustrasi itu nggak sempurna ya. Orang itu bukan hanya sekali, ya kan? Dia terus-menerus disuplai, ya kan? Tiap kali disuplai terus, lebih dari cukup, ya kan? Kita juga, kita sudah di dalam Kristus semuanya ada. Kita sudah komplit, itu Kolose 2. Silakan baca sendiri. Di dalam Dia kita udah komplit. Makanya dalam apapun yang kita hadapin, jadikan firman-Nya sebagai patokan. Kita sudah ada damai sejahtera. Kita ada damai sejahtera dengan Allah loh. Allah itu siapa? Amin.
Haleluya, Allah itu siapa, saudara? Allah yang kirimkan Yesus, Allah yang menciptakan dunia ini. Wow. Kita sudah ada damai sejahtera. Kalau bahasa Indonesia, kita hidup dalam damai sejahtera. Kita bukan hanya hidup, karena kenapa kita hidup dalam damai sejahtera? Karena kita sudah ada dalam Kristus. Kan Yesus sama Allah tuh harmonis. Kita juga harmonis sama dia. Kenapa? Kok bisa? Dalamnya kita, roh kita. Yang perlu diperbarui itu jiwa kita ya, pikiran kita, emosi, kemauan kita. Kita izinkan firman-Nya. Saya sekarang sedang membasuh saudara dengan firman-Nya. Saudara dibenarkan selamanya dan seterusnya. Ya kan? Karena saudara sudah dalam Kristus oleh iman. Dengan saudara terus percaya. Ya, saudara tidak, wah kalau saya nggak percaya berarti saya nggak dibenarkan. Bukan begitu ya. Secara roh, saudara tuh selamanya sudah dibenarkan secara roh. Ya kan? Secara roh, saudara selamanya sudah jadi satu, nggak ada yang bisa pisahin lagi. Itu di Roma pasal 8. Tapi kenapa dikatakan dengan iman? Karena jiwa kita. Kita nggak selalu merasa kita selamat. Kita nggak selalu merasa anak Allah. Kita nggak selalu merasa oke. Apalagi kalau udah salah. Rasanya jauh. Nggak merasa ada Roh Kudus. Rasanya nggak damai. Iya kan? Bentar saya minum dulu, saudara. Makanya dikatakan dengan iman. Dikatakan dengan iman. Keselamatan itu kekal. Waktu saudara percaya Yesus, bukan saudara yang pilih mau berapa lama. Tuhan yang tetapkan. Satu kali selamanya, Ibrani 10 ayat 10, saudara itu sudah dikuduskan. Saudara sudah diampunin selamanya. Karya Kristus itu bukan karya jasmani seperti di perjanjian lama. Kalau dulu mereka terus-menerus harus persembahkan darah binatang, harus ngakuin lagi dosanya. Sekarang enggak. Begitu kita terima Yesus, ya sudah. Kita selamanya udah diampunin. Makanya Yesus bisa bangkit. Karena dia sudah bayar kebangkrutan kita. Kita ini udah bangkrut. Amin. Nggak bisa rubah diri kita, nggak punya pengharapan. Kecuali mau hidup pakai sistem dunia sia-sia. Tapi kita udah bangkrut, tapi dia sudah bayar harganya. Makanya dia bangkit. Karena udah selesai. Setelah selesai mengadakan penyucian dosa, sudah baca karena waktu ya, Ibrani 1 dan Ibrani pasal 2. Setelah selesai mengadakan penyucian dosa. Tapi saya baru salah lagi nih Ibu Monica. Ya sudah, percaya, terima pengampunan. Kalau saudara kotor, ya saudara mandi kan. Saudara nggak usah nangis-nangis kan. Aduh saya kotor dulu. Aduh, ya mandi aja. Mandi aja kan ada air. Itu dikatakan di Kolose 1 ayat 14, saudara kita memiliki penebusan kita, pengampunan dosa. Yesus sudah dibangkitkan bagi pemenang. Jadi kalau kita keliru lagi kan kita masih bertumbuh. Jiwa kita kan dibenarkan karena iman, bukan karena perbuatan. Di hadapan Allah kita sama terus nih. Yesus itu posisi kita di dalam Kristus. Jadi di hadapan Allah kita nggak berubah-berubah loh. Allah melihat kita kudus, melihat kita benar, melihat kita mulia. Ya kan dia kan sama seperti bapak itu yang waktu masih jauh anak bungsu itu dia udah lari, dia peluk. Padahal bau, mungkin udah nggak mandi, waktu piara babi lagi. Mungkin nggak sikat gigi. Tapi bapaknya nggak peduli, dia peluk. Terus dia apa? Dia kasih jubah. Saudara punya jubah anugerah kebenaran. Itu kelayakan saudara di hadapan Allah. Kenapa? Dengan iman. Makanya saudara dan saya harus rela pakai itu jubah. Kita perlu mengakuin, saya dibenarkan karena Yesus. 2 Korintus 5 ayat 21. Ya kan? Ini Roma 5 ayat 1. Saya dibenarkan karena iman melalui itu. Kita harus ngomong lagi, kita harus ngakuin. Karena iman itu ada hubungannya dengan mulut kita. Setir. Waktu kita mengakuin jati diri kita, jubah itu kita pakai. Kita sedang berjalan di dalam kemenangan. Kita sedang berjalan di dalam Kristus, pengurapannya yang sudah mengatasi. Makanya kita nggak akan dikuasai kekalahan. Kita nggak akan dikuasai masalah. Tapi kita terus akan selesai, saudara. Akan selesai. Kalau belum ya percaya terus. Makin kita tahu, makin kita teguh. Kayak orang itu, makin dia tahu, oh saya berhak keluarin berapa. Ya kan? Oh ini,
Bapak ada 100 M. Ya mungkin terlalu banyak lah. Ini ada uang masuk Pak, 1 M. Pengertian dia cuma 1 M. Dia cuma bisa keluarin berapa? 1 M. Tapi kalau ada orang yang, wah kok ada 5 M ya? Pengertian dia 5 M. Dia bisa terima lebih banyak. Kenapa? Lebih berakar dan berdasar dalam kasih. Amin. Kalau kita lebih lagi berakar dan berdasar kasih, kita akan lebih gampang menerima loh. Kita jadinya nggak sungkan-sungkan. Tapi bukan dari daging ya. Saya kasih contoh gini. Waktu saya lahir baru, saudara, kan diajarinnya nggak boleh minta-minta sama Tuhan. Itu duniawi, itu apa, seolah-olah Tuhan tuh cuman berminat semuanya rohani, ya kan, yang nggak usah minta yang macam-macam. Itu agamawi begitu ya, orangnya nggak punya hubungan pribadi, jadi kalau ngajak begitu. Jadi kemudian saya sekali waktu, contohnya saya tuh suka pakai minyak wangi yang bagus ya. Saya suka yang bagus lah gitu, ya kan. Saya nggak suka yang jelek baunya. Itu soal selera ya. Jangan marah. Jadi terus ya, saya waktu itu tinggal di Tokyo, ya minyak wangiku habis. Wah, minyak wanginya tuh mahal karena saya beli di airport kan, waktu duty free masuk ke Jepang saya beli yang besar, ya habis, ya mahal. Terus saya lagi mikir, ini Bapak kita, dia ajar kita ya. Dia ajar kita bukan dengan kecelakaan, penyakit, kemiskinan, itu bukan dia, itu kutukan, sudah jangan toleransi ya. Terus saya ingat, saya lagi melangkah di lift. Tiba-tiba dia dalam hati saya bilang ini, minta aja. Seperti ada yang nyeletuk, minta aja. Siapa ini? Saya percaya itu roh saya, Roh Kudus bantu. Minta aja. Oh, terus saya dengan malu-malu, saya malu-malu minta sama Tuhan. Tuhan, Bapak, saya meminta minyak wangi. Dengan malu-malu, saudara, karena nggak ngerti kenapa itu ada di account saya, ya kan, fasilitas saya sebagai anak dia. Amin, saudara. Jadi saya malu-malu, tapi karena dibilang itu, saya minta ya minyak wangi. Nah, waktu itu saya kerja di kantornya kecil. Ada satu teman saya orang Jepang, orangnya baik. Dia suka Eropa. Dia waktu itu liburan ke Eropa. Terus dia pulang, dia bilang, Monica, saya ada oleh-oleh buat kamu. Apa? Channel nomor 5. Channel tuh ada nomornya ya, nomor 5, channel nomor 5, nomor berapa lagi ya. Saya ada oleh-oleh, botol besar, saudara. Ya kan, channel itu mahal ya, berkualitas. Saya ada oleh-oleh buat kamu. Channel number 5 yang botol gede. Wow. Bapak lagi mendidik saya. Itu bukan daging. Ya kan, itu pribadi saya. Saudara punya pribadi. Ya kan, kita nih tidak diciptakan seperti negara komunis. Ya kan, nggak penting. Kamu siapa nggak penting. Oh, itu duniawi. Tuhan nggak penting. Itu agamawi. Dia tahu saudara. Dia ciptakan saudara masing-masing dengan pribadi sendiri, selera sendiri, ya kan. Dia tidak suka membanding-bandingkan saudara dengan yang lain. Saudara nggak usah membanding-bandingkan diri saudara dengan yang lain. Kenapa Tuhan mau saya minta? Karena saya tidak minta untuk memuaskan daging saya. Itu pribadi saya. Amin. Saya punya teman, ya kan, dia suka barang yang berkualitas. Pernah itu mengganggu saya, tapi Tuhan didik saya, dia bilang tidak, itu cuma selera, dia bilang. Kalau saudara suka barang yang bagus, itu bukan menjadikan saudara lebih rohani. Saudara suka yang sederhana, itu tidak juga menjadikan saudara lebih rohani. Kita nggak usah permegah, karena kita dibeli bukan dengan emas dan perak. Itu cuma soal selera aja. Nggak usah jadi patokan siapa kita. Kita siapa itu kita dibeli oleh darahnya. Itu soal pribadi. Kalau agamawi itu tidak mementingkan. Semuanya nggak dipentingin. Yang penting kamu hidup melayani dia. Kamu harus hidup benar. Itu agamawi. Nggak ada hubungan pribadi. Dia Bapak kita. Saya suka memberkati anak saya. Saya nggak cuma kasih mereka makan,
Nggak cuma kasih mereka tempat tinggal, saya suka beliin mereka pizza, es krim, ajak mereka keluar, ajak mereka ke kafe. Itu kan bukan kebutuhan. Saya manusia, apalagi Bapak kita. Amin, saudara. Itu kita diciptakan seperti Dia. Tapi kalau pernah sekali waktu anak saya waktu masih kecil, ya kan, mereka bersungut-sungut, oh pengen ke McDonald gini-gini. Tapi dengan bersungut-sungut, saya bilang begini, coba kamu sekarang imajinasikan kita baru balik dari McDonald, saya bilang. Kamu nggak akan happy, saya bilang. Karena sikap kamu itu nggak benar, saya bilang. Kamu mau, nah itu kan, mau cari kepuasan, nggak happy, ngomel-ngomel, supaya bisa puas harus ke McDonald, saya bilang nggak bisa. Amin, saya. Kita juga gitu. Tapi kalau kita memang, aduh aku kepengen ya, beda, saudara. Beda, karena nggak ada di dunia ini yang bisa memuaskan kita loh. Tapi kalau kita bergaul sama Dia, kita menikmati Dia, Dia memberikan kerinduan hati kita. Amin, saudara. Dan itu bisa yang mahal, yang mustahil, Dia bisa. Tapi kita bergaul sama Dia aja, percaya kasih. Makanya perlu Roh Kudus untuk kita berakar dan berasa dalam kasih. Karena kita mau tanya, saya ada rasa, saya siapa ya? Kok saya bisa minta? Kenapa saya layak, saudara? Kenapa saudara layak? Kerinduan hati saudara. Mungkin ada di antara saudara, aduh saya pengen sekali apa yang dari Tuhan. Saya pengen, ya kan, tapi uang dari mana? Kalau itu dari Tuhan, ya kan, memang saudara, kerinduan hati saudara percaya. Saudara orang benar. Berdiri atas ayat ini lebih mengerti kenapa saudara dilayakkan. Kayak gini, kita dibenarkan oleh iman, oleh iman, bukan kelayakan kita sendiri. Kita tidak melayani, saya tidak melayani untuk dilayakkan. Saya tidak mimpin doa untuk dilayakkan. Ya kan? Saya tidak baca firman, belajar firman untuk dilayakkan. Saya melakukan itu semua oleh anugerah Tuhan. Karena saya tahu saya sudah dilayakkan. Amin, saudara. Saya sudah dibenarkan oleh iman. Amin, saudara. Saudara juga. Jadi waktu kita lebih lagi saudara ngakuin, saya dibenarkan oleh iman. Haleluya. Dibenarkan oleh iman melalui Tuhan Yesus Kristus. Saya dibenarkan oleh iman. Saya memiliki damai sejahtera dengan Allah. Saya memiliki damai sejahtera. Berarti apa? Saya layak. Saya sudah dilayakkan. Kenapa? Karena Tuhan kita Yesus Kristus. Karena Tuhan saya Yesus Kristus. Amin, saudara. Haleluya. Thank you Jesus. Hanya karena darahnya, hanya karena jerih payah Yesus, saudara sudah dilayakkan. Amin. Doakan itu Efesus 3 sering-sering buat saudara. Ya kan, saudara sudah dilayakkan untuk mengalami yang terbaik. Segala janji Allah di dalam Kristus adalah ya dan amin. Itu 1 Korintus 1 ayat 20. Amin. Di dalam Kristus, apakah sudah dalam Kristus? Makanya kesadaran itu, saya sudah dalam Kristus. Saya sudah dilayakkan karena darahnya, karena Tuhan Yesus Kristus. Kesadaran itu seperti orang itu. Dia tahu kenapa ada orang yang kemudian bisa menimba lebih banyak, bisa dapat dari depositnya lebih banyak, warisan kenapa lebih banyak? Karena orang itu pewahyuannya lebih mengerti kenapa dia dilayakkan. Makanya saya bilang jangan hidup dari doa, hidup dari pengenalan, hidup dari firman. Alkitab yang mengatakan begitu. Manusia kita nggak bisa hidup hanya dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Yesus Kristus kita sekarang di perjanjian baru, bukan hanya asal firman. Firman perjanjian baru, firman kasih karunia-Nya. Kisah Rasul 20 ayat 32. Sekarang aku menyerahkan engkau kepada Tuhan dan firman kasih karunia-Nya yang sanggup membangun kamu dan menolong kamu, menganugerahkan ke kamu. Bahasa Indonesianya bagian yang ditentukan, tidak, harusnya menganugerahkan kepada kamu warisan kamu di dalam Kristus. Warisan berarti bukan kita yang jerih payah loh. Bukan kita yang sudah berjerih payah. Warisan itu berarti ada orang lain yang berjerih payah. Yesus Kristus yang sudah berjerih payah. Dia sudah jadi dosa, dia sudah dipermalukan. Alkitab mengatakan orang yang terkutuk itu orang yang ditinggalkan di tanggul. Yesus tuh ditinggalkan, ditolak oleh Allah, ditolak oleh bumi. Ya kan, di atas salib. Dia tuh sudah kena kutuk. Ya kan, dikatakan di Galatia 3 ayat 13.
Ya kan, Kristus sudah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib, supaya berkat Abraham datang kepada kita, agar kita menerima roh yang dijanjikan, agar kita menerima janji-janji roh. Karena dia sudah jadi kutuk. Ganjaran untuk keutuhan saudara. Shalom, shalom. Jiwa saudara dipulihkan. Sekarang jiwa saya, emosi saya dipulihkan. Karena waktu itu, karena kejadian dari saya kecil sampai besar, ada karena keluarga ya punya banyak masalah. Tapi jiwa firmannya, jiwa saya dipulihkan, sehingga saya lebih lagi ada damai. Saya bisa menguatkan saudara. Dulu saya nggak bisa. Saya nggak mau hidup. Amin, saudara. Tapi dia memuaskan, dia memulihkan, dia menyegarkan, memperbarui jiwa kita. Sehingga kita terus-menerus mengalami damainya, keutuhannya. Karena Tuhan kasih kita manusia semua, kita diciptakan dengan emosi, pikiran, kemauan untuk menjadi berkat buat kita. Tapi karena kejatuhan manusia, semua itu jadi kutuk. Semua itu iblis tunggangin. Tapi puji Tuhan, haleluya, kita sudah jadi ciptaan baru. Jiwa kita bisa terus dirubahkan. Kita makin tahu, saya dibenarkan bukan karena kelayakan saya sendiri. Saya dibenarkan karena iman. Haleluya. Sekarang silahkan saudara turutin apa yang Tuhan taruh. Jadi berkat buat yang lainnya. Apakah itu melayani, berbuat baik, silahkan. Tapi biarlah saudara tahu, Tuhan yang pimpin, ya kan? Karena saudara sudah dibenarkan. Saudara nggak usah disuruh, nanti saudara jadi orang yang suka memberi. Kenapa? Karena ada damai. Kalau seseorang yang pakai kekuatan sendiri belum diteguhkan, itu selalu hatinya kurang damai. Jadi selalu melihat dirinya tuh kurang, belum diberkatin, suka banding-bandingin. Oh, kalau si Anu enak dia begini, si Anu begini, saya belum, saya begini, saya kurang. Nah itu. Jadi orang itu, Alkitab bilang, Yeremia 17, itu seperti orang itu di tanah yang kering. Dia nggak bisa melihat yang baik. Ada satu kebutaan. Karena dia perlu melihat kepada Kristus. Seperti ayat ini nomor 51, bahwa dia sudah dilayakkan. Rubah gambaran diri kita. Oh, saya sudah dibenarkan. Haleluya, oleh iman. Wow, dengan Allah. Allah itu pribadi yang paling penting di dunia ini. Nomor satu tuh Allah, Tuhan. Tuhan, Bapa surgawi kita, Tuhan itu yang paling penting di dunia ini. Bukan orang yang paling kaya, bukan siapapun, bukan orang yang paling berhasil, bukan dia yang paling penting. Saudara sudah punya damai sama dia. Saudara sudah diperhitungkan sebagai benar. Saudara sudah dilayakkan. Buang itu segala macam mitos agamawi. Oh, belum, karena kamu masih begini. Nah, itu bukan perjanjian baru. Saudara lagi mata saudara nggak ke Yesus. Mata saudara, kita bilang mata saudara harus ke Yesus. Yesus kelayakan saudara. Bergaul sama dia. Makin saudara bergaul sama Yesus, saudara bisa percaya hal-hal yang orang lain mungkin enggak. Allah kita tuh sangat perhatian kita. Nah, saya tutup dengan satu kesaksian yang saya sendiri kalau ingat, wow. Jadi waktu itu pernah tahun 2000 berapa ya, 19, saya disuruh temenin saudara saya untuk ke Tokyo, ke Jepang, suruh terjemahin mereka. Oke. Kita kemudian nginep di hotel bintang 4 ya. Kemudian itu hotel, karena hotel besar, berapa tingkat ya. Jadi tempat makannya tuh besar, saudara. Buat makan pagi kan, kita termasuk makan pagi. Jadi saudara saya ada di kamar lain, saya kamar sendiri. Jadi, nah ini bagaimana Bapak kita tuh perhatikan kita betul dan menghargai kita loh. Dia nggak seperti yang agamawi katakan gitu kan, keras, susah disenangkan, itu bukan begitu. Jadi dia pribadi ya, dan dia senang kalau kita perhatikan, dia menikmatin hubungan dia sama kita. Saya turun itu udah agak sepi ya, jadi ini ruangannya tempat makan itu besar, terus sekelilingnya ada kacanya ya. Jadi kan karena banyak orang, itu ada ushernya. Usher tuh ada kayak orang pelayannya itu bilang, kamu duduk di sini, duduk di situ gitu loh. Nah, ada satu orang pelayannya, seorang pria, dia bajunya bagus, pakai seragam, mereka rapi ya. Dia menuntut ini, kamu duduk di sini gitu loh. Nah, saya heran karena begini, saya kan karena saya cuma sendiri, saya disuruh duduk yang cuman satu meja, dua kursi kan.
kan ada satu meja 6 kursi, ada satu meja 4 kursi. Karena saya cuma sendiri, saya diarahkan ke meja yang cuma 2 tempat duduknya, ya kan, cuma 2. Cuman gini, saya heran karena gini, di kanan kiri itu kan ada meja juga yang cuma 2 kursi, 4 kursi. Itu semuanya, ya kan, disuruh duduk menghadap ke dalam, membelakangi ini tembok kaca, ya kan. Tapi dia suruh saya menghadap keluar. Aneh kan, saudara? Jadi yang lainnya semua menghadap ke sini, saya aja yang menghadap keluar. Kenapa? Saudara tahu nggak kenapa? Karena kan itu kaca. Itu di situ ada 2 pohon kesukaan saya. Ada 2 pohon kesukaan saya. Saya nggak kenal ini pelayan. Bapak Surgawi tahu saya siapa. Dia tahu saya suka sekali pohon itu. Dia sengaja taruh saya ngadap keluar supaya lihat tuh. Saya mau kamu menikmatin. Dia waktu itu, saya juga ada tantangan sama saudara saya ini. Dia mau saya ingat, saya menyertai kamu ya. Dia tahu, Roh Kudus tahu hal yang akan datang. Saya waktu itu, wow, ada tekanan, ada tantangan di situ. Dia mengasihi kita, dia peduli sama kita. Amin, saudara. Itu 2 pohon kesukaan saya loh. Saya juga pernah, itu bukan sekali, waktu saya percaya sama Bapak. Karena terus bergaul sama dia, percaya kasih dia. Saya percaya bahwa Tuhan itu baik. Saudara percaya Yesus itu baik. Ya, buang ini semua agamawi, dan kalau saudara dengar kejadian, waduh Tuhan begini tuh, buang, nggak usah dengar yang begitu, saudara. Lihat firman-Nya aja. Belajar benar-benar, jangan cuman sekedar dengar-dengar, tapi membuat saudara jadi takut, jadi nggak pasti keselamatanmu, terus bingung Tuhan tuh gimana. Itu bukan. Saudara lihat firman-Nya, renungkan firman-Nya, bergaul sama dia. Jangan dari kata orang saja seperti Ayub. Saudara bukan Ayub, saudara itu ciptaan baru, saudara bisa kenal dia. Amin. Jadi karena saya bergaul sama dia, saya berani minta. Amin, ada akar kasih karena saya tahu dia baik. Kalau enggak, mana dia kasih Yesus? Saya udah hampir mati loh. Saya nggak pernah lupa, saya bersyukur. Jadi sekali waktu saya perlu tempat, saya minta sama dia, Bapak saya perlu tempat yang begini-begini. Saya nggak suka kamar yang dingin, saya suka kamar itu ada central heating. Saya mau karpet yang tebal, karena kalau tipis itu nggak enak, apalagi musim dingin juga jadi nggak bagus. Saya mau langit-langit tinggi. Saya mau dapurnya lengkap, ya kan, karena di Tokyo itu mahal sekali, saudara. Ya kan, saya mau ada dapurnya, saya mau ada teleponnya, ya kan, karena harus beli lagi. Alat saya udah dibuang, waktu itu bukan dibuang, dijual. Saya perlu dapur yang lengkap. Saya mau langit-langit tinggi, saya mau di daerah bagus. Kenapa berani minta? Saya percaya dia baik, bergaul sama dia. Dia nomor 1 dalam hidup saya. Bukan berarti saya sempurna ya. Kita semua harus bertumbuh. Enggak apa-apa. Jadi saya minta itu, saudara. Saudara tahu nggak? Tuhan kasih semua itu loh, secara supranatural. Ya kan, bagaimana? Ya sempat khawatir, sempat nggak langsung terima, sempat karena khawatir orang pikir apa. Wah, saya tinggal di tempat yang bukan seperti yang saya minta. Waduh, terus cuma 1 bulan, wah saya diganggu roh jahat, pikiran saya berseru, Tuhan saya percaya Kau sanggup. Akhirnya Tuhan bekerja, saya serahkan beban. Tuhan bilang gini, sewaktu saya berdoa lagi, Tuhan bilang, ayo, sudah, gimana kamu bersikap kalau doamu sudah dijawab? Akhirnya, oh iya ya udah, saya percaya Tuhan dan dengar doa saya. Saya biasanya gimana? Oh, saya suka menguatkan orang. Ya udah, saya ingat teman saya yang dia suka sedih gitu kan. Jadi, wah, saya akan ajak dia keluar makan deh. Kita ngobrol-ngobrol supaya saya menguatkan dia. Iman bekerja oleh kasih. Waktu kita terima kasihnya dia, kita bergaul, kita baru bisa mengasihin, baru bisa peduli. Amin, saudara. Jadi saya udah ajak dia keluar makan. Ngobrol-ngobrol, punya ngobrol. Dia bilang gini, Monica, saya tahu nih ada satu tempat, kamu pasti suka. Itu tempat, akhirnya saya di situ. Itu tempat yang persis seperti saya minta dan lebih dari itu. Kenapa? Karena saya lupa minta jendela kaca. Dia tahu, Tuhan Bapak tahu, saya suka yang ada jendela kaca. Saya tidak suka mau mewah segimana. Kalau cuma tembok, saya tidak suka. Itu pribadi saya. Saudara, dia menghargai saudara loh. Dia nggak anggap remeh saudara.
Dia nggak suka menghina. Itu bukan Tuhan kita. Amin, saudara. Kalau saudara percaya dia baik, itu yang akan saudara alamin. Dia kasih jendelanya besar sekali. Saya nggak minta loh. Dia tahu saya lupa minta. Dia lebih tahu kita daripada kita sendiri loh. Dia kasih jendelanya besar. Saya bisa berdiri, bisa keluar dari, ya kan, jendelanya besar. Udah gitu, di depan jendela itu, saudara, ada pohon kesukaan saya. Pohon kesukaan saya. Itu pohonnya besar sekali. Mungkin umurnya bisa 50-100 tahun, saya nggak tahu. Itu pohonnya besar sekali. Itu ada di depan jendela saya. Itu semua kebetulan? Bukan. Karena iblis mau selalu kita berpikir, kalau yang baik, oh kebetulan. Tidak ada yang kebetulan. Biarlah kita tahu apa yang baik itu berasal dari dia. Dan beri dia kemuliaan. Mengucap syukur. Jangan kita beri kemuliaan ke orang. Oh ya, terima kasih. Terus jadi kayak kita, kita berterima kasih sama orang. Boleh. Tapi ingat, sumbernya itu Tuhan. Beri kemuliaan sama dia. Makin saudara sering, makin itu saudara akan manifestasi dalam hidup saudara. Kita jangan beri kemuliaan ke orang aja. Mengucap syukur, berterima kasih sama orang. Tapi ingat, segala anugerah yang baik dan sempurna berasal dari Bapa segala terang. Mengucap syukur dan beri dia kemuliaan. Makin saudara bilang, oh Tuhan, terima kasih ya. Ini semua karena Engkau. Terima kasih. Orang itu baik karena Engkau yang saya kasih saya kemurahan. Makin saudara besar-besarkan, itu saudara akan ngalamin terus loh. Saudara akan lebih mengalami lagi dalam skala yang lebih besar. Iya kan? Ini nggak kebetulan kan? Iya kan? Oh, teman saya nggak tahu. Itu pohon itu mungkin kalau udah 50 tahun. Berarti 50 tahun sebelum saya di situ, bapak saudara saya sudah pikir. Bapak saudara sangat peduli sama saudara. Sangat memperhatikan saudara. Gak usah hidup khawatir akan dirimu. Jangan segala sesuatu fokus kepada dirimu. Percaya. Karena kalau kita mengandalkan dia, kita gak akan seperti yang Yeremia 17 itu katakan, kamu tuh seperti orang yang mengandalkan, bukan kamu ya, orang yang punya mentalitas padang gurun itu. Kamu seperti di padang yang asin. Kamu gak bisa ngelihat apa yang baik. Karena selalu ngelihatnya keluar bukan kepada Kristus, bukan kepada kebenarannya. Kamu gak bisa ngelihat apa yang baik. Yang ngelihatnya, wah kering, di padang asin, ya kan, gak ada kebaikan, belum, kurang. Mau ngelihat dulu. Nah, Alkitab bilang matamu sama Yesus, tapi diberkatilah orang, ya kan, yang mengenai saya bacaannya, saya tutup dengan itu ya. Allah mau saudara percaya, dia mengasihi saudara. Saya baca ini ya kan. Thank you Jesus. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, yang tidak mengalami datangnya panas terik. Wow, mau pandemi, mau COVID, mau inflasi, tidak akan mengalami datangnya panas terik. Haleluya. Yang daunnya tetap hijau, ada kesegaran, ada semangat dari roh, ada sukacita, penuh pengharapan. Wow, yang tidak sia-sia ya. Yang daunnya tetap hijau, ada kekuatan, yang tidak lemah, ya kan? Yang tidak khawatir dalam tahun kering. Kita mengatakan bahwa haleluya, bahkan di tahun kering sama seperti Yusuf. Allah sudah kirimkan Yusuf sehingga waktu tahun kering tiba, waduh, namanya gandum itu gak kehitung. Alhamdulillah, yang terbaik di Mesir, Firaun bilang, itu untuk kamu. Itu gambaran Yesus. Yesus itu seperti Yusuf. Kita tuh seperti 10 saudaranya Yusuf yang harusnya dihukum, tapi karena kasih karunia-Nya, makanya kita perlu Roh Kudus untuk kita diteguhkan. Kenapa saya bisa terima? Kenapa saya ada keberanian menghampiri tahta kasih karunia? Kenapa saya ada keberanian minta? Kenapa saya nggak usah mengandalkan ini, saudara, teman, si Anu, mengandalkan kekuatan saya, pikiran saya, pengalaman saya, ini enggak. Kenapa saya bisa? Karena Yesus. Sehingga
kita tidak akan mengalami. Ya kan saudara Yusuf, orang yang lain, orang Mesir susah, lagi tahun kering, mereka harus begini dan begitu supaya dapat. Karena ya saudara Yusuf, udah kamu gembalakan aja ternak. Kita sekarang perjanjian baru, kita disuruh saling mengasihi, memperdulikan, jangan hidup mementingkan diri sendiri, keluarga saya, anak saya, udah. No, lebih dari itu. Saya mau bergabung. Tuhan, saya harusnya ke gereja mana, ke perkumpulan mana, saya mau ikut ambil bagian, saya mau peduli sama orang-orang yang belum kenal Tuhan, saya mau ikut berdoa. Karena itu seperti saudara Yusuf. Kalau orang Mesir, nih kamu harus begini dan begitu, orang harus jual diri kamu, sekarang kamu jadi miliknya Mesir, jadi budak uang, hamba uang, kamu harus menabur dulu ya, harus kamu harus pakai kekuatan kamu, nanti baru terus kamu harus bayar lagi ke Firaun. Nggak pernah cukup tuh, jadi budak terus menerus, nggak ada habis-habisnya, nggak ada istirahatnya. Tapi saudara Yusuf apa? Memelihara ternak. Amin, kita dipanggil untuk saling memperhatikan, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Itu memenuhi hukum Kristus. Amin, saudara. Haleluya. Jangan cuma minat sama dirimu. Itu dikatakan di Filipi. Jangan kamu cuma minat sama minatmu. Jangan kamu anggap diri kamu, biarlah kamu anggap yang lain lebih utama. Itu hanya bisa kalau kita tahu kita siapa. Kita dengan iman, kita sudah dibenarkan. Kita memiliki damai sejahtera, tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Amin, saudara. Kita bisa, karena kita sudah ada di perjanjian baru. Kita bukan lagi sama seperti saudara Yesus yang belum lahir baru, walaupun itu gambarannya kita dulu durhaka, gak layak. Tapi karena Yesus, kita sudah dibenarkan dengan iman. Oh, sorry. Saya harus baca satu ayat ini terakhir. Karena ini kalau enggak, ini saya akan tutup dengan ini deh ya. Roma 5 ayat 2, tadi kita baca Roma 5 ayat 1. Jadi, saudara terus menerus bangun diri saudara. Di dalam firman kasih karunia ayat 2 mengatakan begini. Oleh dia, karena Yesus, kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Penyediaan Allah. Saya mengalami banyak hal, saya alami. Waduh, Tuhan itu kalau kasih tuh dahsyat deh. Gak kehitung, saudara. Waduh, maksudnya luar biasa ya. Kita oleh Yesus, kita beroleh jalan masuk. Kasih karunia itu penyediaan Tuhan. Ya kan, kemampuan, hikmat, penghiburan, restorasi, pemulihan, perlindungan, terus menerus, saudara. Wow, kita ini siapa? Makanya perlu Roh Kudus, doakan itu Efesus 3. Kita oleh iman, kita ada jalur. Dan di dalam kasih karunia ini kita berdiri. Saudara bukan hanya kita punya akses, kita sudah ada. Istilahnya beginilah, saudara perlu apa? Ya kan, saudara, misalnya bapak saudara tuh punya toko serba ada. Saudara dikasih akses. Ini saya kasih kamu kartu supaya kamu punya akses. Tapi saudara bukan hanya itu, saudara juga tinggal di situ. Amin, saudara. Saudara juga tinggal di situ. Saudara punya akses. Saudara perlu tahu apa yang saudara miliki di dalam Tuhan. Jangan sibuk wirawiri ke sana kemari yang saudara nggak ngerti. Saudara bisa tahu, saudara fokus, saudara belajar, saudara pentingkan, perbarui pikiran. Saudara punya akses, dan di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Yaitu apa? Saudara mengalami terobosan, penyediaan supranatural, banyak hal. Ya, orang-orang susah waktu itu. Di Jepang banyak yang tidak legal. Saya dapat visa kerja loh. Visa kerja, udah gitu kerjaannya. Saya nggak cari, saya nggak bagaimana. Tapi bergaul sama dia, percaya sama dia. Yang jadi utama, apa-apa ke dia dulu. Saya dapat visa kerja, nggak cari, saudara. Kerjaannya juga, saya heran loh. Saya bisa dapat kerjaan itu, saya heran. Kerjaannya nggak susah, gajinya besar. Tapi saya aktif, jadi berkat di gereja di mana Tuhan tuntun. Amin, saudara. Wow, saya bilang nggak rumit ya. Yang bikin rumit itu tradisi agamawi. Tapi kalau saudara saya mau, kita mau cari tahu, kenapa saya berhak. Amin, saudara. Saudara akan mengalami. Saya akan berdoa, Bapak, dalam nama Yesus saya sudah sampaikan. Saya rindu Bapak, siapapun yang dengar ini, mereka boleh mengalami, haleluya, kebesaran hatimu.
boleh mengalami betapa panjang, tinggi, lebar, dan dalam kasih-Mu. Dengan mereka lebih lagi berakar dan berdasar dalam kasih-Mu. Bukan berakar berdasar dalam jeripayah sendiri, apapun yang lain, tapi dalam kasih-Mu Bapa. Untuk lebih lagi ada kerinduan, mau pakai waktu, bergaul sama Engkau lewat firman-Mu, mau memperhatikan firman-Mu sungguh-sungguh, mau membiarkan itu membasuh jiwa mereka, sehingga mereka lebih lagi boleh melihat hati-Mu, boleh melihat kelembutan hati-Mu, kebesaran Kristus yang sudah menebus kami, bahwa kami benar-benar sudah diampuni total, selamanya, sepenuhnya. Kami sudah dilayakan karena darah Kristus. Terima kasih Bapa. Saya berdoa supaya dari sini akan ada kesaksian-kesaksian yang luar biasa. Mereka boleh mengalami kasih karunia-Mu, terobosan, jawaban yang mereka rindukan, jawaban doa mereka. Mereka boleh mengalami, dan dari situ mereka terus, seperti saya juga, kami terus mengalami Bapa. Karena kami percaya kasih-Mu melalui Kristus dahsyat sekali. Supaya kami bersama-sama lebih lagi mengalami, haleluya, yang terbaik, mengalami kepenuhan-Mu Bapa. Terima kasih. Bagi Engkau lah yang dapat melakukan jauh lebih berlimpah dari apapun yang kami pikirkan dan doakan. Menurut kuasa-Mu yang bekerja dalam kami, terus bekerja dalam diri kami Aba, agar kami tidak membatasi Engkau dengan pikiran, pengertian kami, pengalaman kami sendiri, dalam nama Yesus. Dan saat ini saya mau kutuk biar dicabut dari antara kami roh-roh agamawi, roh tenung itu dicabut, dipatahkan atas kami semua. Roh kemiskinan, penolakan, kelemahan itu dicabut itu dari kami semua. Saya lepaskan damai sejahtera Allah, saya lepaskan roh hikmat dan wahyu untuk kami semua dalam nama Yesus. Amin. Amin saudara. Haleluya. Saya ikut senang sharing ini sama saudara. Haleluya. Tuhan kita baik. Saudara bisa dengar lagi. Amin. Dan saudara lihat ayatnya. Saya tunggu kesaksian saudara. Tuhan memberkati. God bless.